Tentara Israel menembakkan peluru ke rumah wali kota Lebanon pada 11 Desember 2023 kemarin. Sebagai balasan, Hizbullah melancarkan serangan rudal anti-tank ke Israel Utara beberapa jam setelahnya. Dikutip dari Sky News pada 12 Desember, wali kota itu tinggal di desa Taibeh, Lebanon Selatan bernama Hussein Ali Mansur, 80 tahun. Media pemerintah mengatakan peluru yang menargetkan rumahnya tidak meledak namun mengenai tubuh dan membunuhnya. Selain Mansur, 8 orang lainnya berada di balkon bersamanya pada saat itu tetapi tidak terluka. Sebagai balasan atas kematian dari satu orang pentingnya, Hizbullah pun balas dendam. Pasukan perjuangan menembakkan sejumlah rudal anti-tank ke sebuah rumah di kota Metula, Israel Utara. Hizbullah mengklaim rumah di Metula yang menjadi sasaran rudal itu menjadi satu di antara base camp utama IDF. Namun tak ada korban luka atau tewas yang dilaporkan imbas serangan rudal Hizbullah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Josep Borrell mengutarakan membela hak asasi manusia masyarakat Palestina, sehingga Borrell berupaya menerapkan sanksi terhadap pemukim ekstremis Israel di tepi barat. Dikutip dari situs resmi Uni Eropa pada 12 Desember, Borrell adalah perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan. Borrell mengusulkan kepada Dewan Urusan Luar Negeri beberapa hal, terutama soal tindakan kekerasan yang dilakukan pemukim ekstremis terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Satu di antara usulan itu, tidak ada pemindahan paksa penduduk sipil di Gaza atau pendudukan jalur Gaza oleh Israel. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Uni Eropa terus bertindak melawan Hamas, termasuk tindakan pembatasan. Borrell juga menegaskan pihaknya akan berupaya menerapkan sanksi terhadap pemukim ekstremis di tepi barat. Borrell akan mengajukan proposal kepada negara-negara anggota mengenai hal tersebut. Pihaknya sedang mengerjakan proposal tentang hal itu yang nantinya akan diserahkan ke negara-negara anggota. Sebagai informasi saja, bentrokan dan kerusuhan sering terjadi di tepi barat. Diperburuk lagi dengan aksi pemukim ekstremis Israel yang mengancam dan melakukan kekerasan terhadap warga Palestina jika mereka tidak menyerahkan tanah mereka. Diketahui hal ini yang telah dikutuk bahkan oleh pendukung Israel paling kuat di dunia internasional, termasuk Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yoav Gallant bersumpah akan lanjutkan perang lawan Hamas di Gaza hingga tujuan utama tercapai. Selaku Menteri Pertahanan Israel, ia akan tetap gempur Gaza walaupun tekanan internasional terus berlanjut. Dikutip dari Sky News pada 12 Desember, kabar itu diungkap Gallant dalam konferensi pers pada 11 Desember. Ia berkata bahwa akhir peperangan di Gaza hanya saat Israel berhasil mencapai tujuan utama. Gallant akan mempertimbangkan segala permintaan dan perkataan Amerika Serikat serta menganggap serius bersama seluruh anggota kabinet tentang apa yang telah dilakukan Amerika Serikat
hingga saat ini. Dalam berkonflik dengan Hamas di Gaza, beberapa negara langsung menyerukan gencatan senjata, sementara negara lain menekan Israel untuk segera menyelesaikan operasinya. Selain itu, Galan mengatakan batalion Hamas Jabalia dan Sejaya di Gaza Utara diambang kehancuran. Pihaknya mengatakan pasukan Israel telah mengepung benteng terakhir Hamas di wilayah tersebut. Lanjutnya, ratusan anggota Hamas telah menyerah dan disebutnya mereka telah memberitahu hal menarik kepada pasukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy, beri peringatan keras kepada kelompok militan Lebanon, Hizbullah. Dikutip dari Sky News pada 12 Desember, peringatan itu dilontarkan Eylon dalam konferensi persnya pada 11 Desember kemarin. Ia berbicara tentang konflik yang berkembang di sepanjang perbatasan utara Israel dengan Lebanon. Sebatas informasi awal, Hizbullah telah meningkatkan agresinya terhadap Israel, meluncurkan rentetan roket tadi malam. Sehingga Eylon menegaskan bahwa negaranya tidak menginginkan perang dua front dengan Lebanon. Ia juga memperingatkan jika hal itu dilakukan Hizbullah, maka akan ada konsekuensi serius di mana Israel akan melancarkan serangan skala penuh dalam peperangan, dan konsekuensi serius itu akan sangat buruk bagi Hizbullah dan negara Lebanon. Sebatas informasi, didanai oleh Iran, Hizbullah menawarkan senjata termasuk roket presisi dan drone, dan mengklaim bahwa mereka dapat menyerang seluruh wilayah Israel. Bentrokan antara kedua belah pihak cukup sering terjadi, namun semakin meningkat sejak Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Israel jatuhkan 7 ton air ke kota selatan Khan Younis di jalur Gaza pada 11 Desember malam kemarin. Dikutip dari Sky News pada 12 Desember, kabar itu diumumkan Israel melalui telegram mereka, di mana Israel mengklaim itu merupakan penerjunan logistik pertama selama perang Israel-Hamas terjadi di Gaza. Sekira 7 ton air diterjunkan ke kota selatan Khan Younis untuk ratusan tentara Israel. Dalam postingan Telegram IDF, mereka mengoperasikan sistem operasional canggih. Sistem itu memungkinkan peralatan terjun payung ke pasukan darat menggunakan kemampuan navigasi yang tepat. Diketahui operasi perbekalan khusus itu dilakukan dengan menggunakan pesawat Samson dari Skuadron 103. Mereka bekerja sama dengan Divisi Teknologi dan Logistik serta unit perbekalan udara Brigade Marom. Itu merupakan satu kemampuan operasional logistik independen dari unit divisi ke-98. Sebatas informasi akhir, misi tersebut berlangsung selama beberapa hari dengan menggunakan pesawat yang juga dikenal sebagai Super Hercules C-130J. Pesawat Samson alias Super Hercules C-130J adalah pesawat angkut, kargo, dan personel taktis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. RPG tandem Brigade Al-Nasser Salah al-Din berhasil hanguskan tank Israel di poros Jabalia. Selain itu, sebelumnya juga dikabarkan bahwa keduanya juga terlibat pertempuran jarak dekat.
Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 Desember, Al-Nasser menargetkan kendaraan militer Israel di utara sepanjang poros Jabalia, sehingga berimbas di mana tank militer Israel hangus terbakar hingga tak bisa lagi digunakan. Padahal sebelumnya keduanya terlibat bentrokan hingga berimbas seorang pasukan cadangan terbunuh. Selain itu, pada 11 Desember kemarin, Brigade Al-Qassam juga terlibat berbagai konfrontasi di sebelah barat kamp pengungsi Jabalia. Brigade Al-Qassam menyerang dengan roket TBG sehingga dilaporkan adanya korban di antara tentara Israel yang berlindung di sebuah bangunan sipil. Selain Al-Qassam, Brigade Al-Quds juga terlibat dalam pertempuran sengit di perkotaan. Imbasnya, 2 tank Israel dihancurkan sebagian atau seluruhnya di sebelah barat Jabalia setelah mereka diserang dengan RPG tandem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Rudal Angkatan Laut bersenjata Yaman targetkan kapal tanker bermuatan minyak berbendera Norwegia. Dikabarkan rudal itu diluncurkan lantaran awak kapal menolak semua seruan dan peringatan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 Desember, kabar itu diungkap juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada 11 Desember kemarin. Ia membenarkan bahwa Angkatan Laut Bersenjata Yaman berhasil menargetkan sebuah kapal tanker minyak dengan serangan rudal. Diumumkan oleh Jenderal Sari, kapal berbendera Norwegia itu menuju ke pelabuhan pendudukan Israel. Pernyataan Sari itu menekankan bahwa kapal tanker minyak Strinda hanya menjadi sasaran rudal setelah awak kapal menolak semua peringatan. Sebagai informasi tambahan, sebelumnya Departemen Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan kebakaran terjadi di kapal dekat Selat Bab al-Mandab di lepas pantai Yaman. Pemerintah menyatakan di situsnya bahwa insiden itu terjadi 15 mil sebelah barat pelabuhan Mocha di Yaman. Kini insiden itu sedang diselidiki dan dikabarkan seluruh awak kapal selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anak-anak dan wanita di Rafah dikabarkan jadi korban tewas dalam serangan tentara Israel. Dikutip dari Al Jazeera pada 12 Desember, itu adalah malam berdarah bagi penduduk Rafah dan 1 juta warga Palestina. Mereka terpaksa mengungsi ke kota selatan ketika serangan udara Israel menghancurkan 3 rumah. Ibasnya 20 orang dilaporkan tewas, termasuk 7 anak-anak dan setidaknya 5 wanita. Ada kekhawatiran bahwa ada orang-orang yang masih terjebak di bawah reruntuhan seusai serangan usai kala itu. Dengan sedikit peralatan, upaya penyelamatan sulit dilakukan. Orang-orang hanya menggunakan tangan untuk menyingkirkan puing-puing demi menyelamatkan mereka yang masih terjebak. Pencarian hingga kini terus berlanjut, tapi naas tidak ada mesin atau peralatan untuk membantu yang datang. Terbaru, Marwan Al-Hams selaku Direktur Rumah Sakit Abu Yosef Al-Najjar di Rafah berbagi situasi layanan kesehatan terkini di jalur Gaza. Pihaknya telah menerima sekira 1.500 kasus penyakit usus setiap hari akibat kekurangan pangan. Selain itu, kasus cacar juga telah dilaporkan terjadi pada anak-anak. Diare dan influenza juga dikabarkan telah menyebar di antara para pengungsi di Rafah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.